2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Saya tidak pernah. Saya mati. Saya meminta agar Kapolri dipanggil untuk biar menjelaskan apa sih duduk permasalahan ini. Jadi Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP kepolisi itu. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian semraut, bak benang kusut. Penangkapan satu buron, Peggy Setiawan, tidak lantas membuat kasus ini menjadi terang benderang. Bukan hanya Peggy Setiawan, Saka Tatal pun kini melawan. Selain kepada DPR RI, puluhan pengacara dari Peggy Setiawan juga meminta atensi dari Kapolri. Lewat saksi, bukti dan alibi Peggy Setiawan akan diuji. Akankah kotak Pandora kasus pembunuhan Vina dan Eki segera terbuka? Bersama saya Aryo Ardi, bongkar kasus Vina, adu bukti dan alibi. Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang tamu yang sudah hadir bersama saya di atas panggung, dan nanti ada 1 orang tamu juga bergabung bersama kami di kursi mahasiswa. Yang pertama saya perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Mas Sugeng. Malam. Ada Pak Beni Mamoto, Irjen Polisi Purnawirawan, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Tony RM, pengacara dari Peggy Setiawan. Terima kasih sudah hadir dari Indramayu. Dan Bang Farhad Abbas, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam Bang. Yang penampilannya sudah berubah. Dan di floor ada Bang Reza Indra Giri Amril, psikolog forensik. Selamat malam Bang Reza. Ya pemirsa, jumlah pengacara yang hendak membela Peggy terus bertambah. Dan kini bahkan jumlahnya sudah mencapai 70 orang. Dan ketika keluarga Vina mempertanyakan 2 DPO yang dihapus, pihak Peggy menyiapkan bukti guna mengajukan pra-peradilan. Saya tidak pernah. Saya mati. Selepas polisi mengungkap Peggy Setiawan sebagai buronan kasus pembunuhan Vina Arista Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki, opini publik dinilai kian liar menjalar kemana-mana. Puluhan pengacara mengaku siap mendampingi Peggy, menyiapkan pra-peradilan hingga menemui Komisi 3 DPR RI dan meminta atensi Kapolri. Pada pimpinan Komisi 3, saya meminta agar Kapolri dipanggil untuk biar menjelaskan apa sih duduk permasalahan ini. Ya, yang bertanggung jawab di Polri ini nomor 1 adalah Kapolri. Penangkapan buronan Peggy Setiawan membuat mantan terpidana pembunuhan Vina, yakni Saka Tatal, memberi keterangan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP kepolisi itu. Sementara itu, saat memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk memberi keterangan lanjutan, keluarga Vina membantah mendapatkan tanda tangan surat apapun dari pihak kuasa hukum keluarga Vina sejak tahun 2016. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan. Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang masih diselimuti misteri turut mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Upaya pengungkapan kasus pembunuhan Vina terus berjalan. Berbagai bukti dan alibi siap diuji. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada mahasiswa jurusan Administrasi Niaga dari Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih sudah hadir di acara interupsi.
Dan saya langsung ke Bang Reza Indragiri Amril. Bang Reza, sejak pertama kali kasus ataupun film tentang kematian Vina dan Eki tayang perdana di bioskop 8 Mei lalu, kini artinya sudah hampir sebulan. Menurut Abang, apakah kasus ini semakin kian terang benderang ataukah semakin kusut layaknya benang yang sudah kusut berlipat-lipat seperti itu, Bang Reza? Hari demi hari terus terang saya semakin khawatir bahwa inilah contoh pengungkapan kasus, inilah contoh proses penegakan hukum yang terlalu memforsir pencarian pengakuan dari tersangka, yang memforsir mencari keterangan dari saksi. Artinya kasus ini dipaksakan sejak awal? Saya khawatir demikian. Kenapa saya punya kekhawatiran seperti itu? Karena ketika sebuah proses pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan atau keterangan saksi, maka sudah ini mengandalkan daya ingat manusia. Sementara psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Yang sayang beribu sayang, seiring perjalanan waktu, tiba-tiba muncul saksi kunci, tanda petik, tiba-tiba muncul saksi lagi, tiba-tiba muncul keterangan baru dan seterusnya, yang justru akan mempersulit pihak kepolisian sendiri untuk memastikan dua hal. Pertama, benarkah sudah terjadi pembunuhan? Dan yang kedua, benarkah sudah terjadi perkosaan? Karena sperma tidak pernah diteliti DNA-nya ya? Sepanjang sekali lagi proses pengungkapan kasusnya masih mengandalkan pengakuan atau keterangan saksi dan mengesampingkan betapa pentingnya uji saintifik secara akurat dan tuntas, maka saya yakin akan semakin jauh panggang dari api, publik atau setidaknya saya teryakinkan bahwa ini merupakan peristiwa pidana pembunuhan dan merupakan peristiwa perkosaan. Baik, Pak Beni, kasus ini dipaksakan sejak awal, intisari seperti itu. Bapak sepakat? Kami sudah mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak Polda Jabar. Minggu lalu ya Bapak ke sana bersama Kompolnas, Pak ya? Pak Yusuf yang ke sana. Oke. Tapi kami selalu berkomunikasi. Memang kita temukan beberapa kelemahan dalam penanganan sejak awal. Jadi karena adanya perubahan dari temuan awal itu laka lantas tunggal, telah dikebumikan, muncul informasi ternyata pembunuhan, pengeroyokan dan sebagainya. Akhirnya diekshumasi, kemudian diotopsi. Nah, dalam hal ini kunci dalam penyidikan itu adanya di olah TKP. Ketika olah TKP itu dilaksanakan dengan pendekatan secara saintifik, seperti yang sering kita bahas kan, dari CCTV harusnya sudah bisa membantu, tapi ternyata di pengadilan terungkap penyidiknya mengatakan bahwa ada yang nggak bisa dibuka. CCTV tidak bisa dibuka. Kan tinggal minta Ya. puslapor. Betul. Nggak usah pusing, minta ahlinya datang. Bukan penyidik itu. Kemudian contoh tadi DNA. Dengan DNA bisa diperiksa, udah langsung menunjuk itu punya siapa. Kalau di sosial media Pak sekarang beredar ada CCTV, apakah Bapak meyakini kebenaran dan keaslian dari CCTV itu? Biarlah nanti hasil klarifikasi oleh Polda ya. Kalau nggak enak kalau saya mendahului. Tetapi yang jelas kalau itu benar, pasti sudah ada tindak lanjut. Kalau itu benar. Baik, saya ke Bang Farhad. Bang Farhad, artinya dari awal memang kasus ini bisa menjadi peradilan sesat kalau kita melihat intisari dari percakapan dua narasumber tadi. Seperti apakah Anda sepakat dengan pernyataan mereka? Ya, kalau kita membaca pertimbangan majelis hakim, yang saya katakan terlalu sederhana sekali. Ini yang amar putusan ya? Ya, artinya akan menyampaikan seperti Bapak katakan ada kesalahan dari awal gitu. Karena tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mengetahui langsung atau mengalami peristiwa itu. Hanya ada Aib dan Dede. Ya. Sehingga kembali seperti yang kata Reza Indragiri bahwa hakim atau polisi, jaksa hakim masih menggunakan pola lama kayak masih zaman HIR. Dia menggunakan alat buktinya itu adalah pengakuan tersangka atau saksi terdakwa. Harusnya sekarang kan udah berubah dengan KUHP sebagai keterangan terdakwa, keterangan tersangka, yang dimana silakan mereka menilai gitu. Nah, kemudian dengan bukti-bukti yang lain. Nah, di sini kalau kita melihat saksi-saksi para yang dihukum seumur hidup itu hanya pengakuan mereka. Bahkan mereka tidak bisa membedakan antara mengadili anak kecil yang di bawah 16 tahun dengan yang dewasa. Sama semua. Dan Anda yakin Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus ini ya? Kalau saya lihat dari keterangan saksi yang sudah beredar sekarang, kemudian adanya saksi
yang dalam pertimbangan hakim itu ada dan ternyata sekarang mencabut laporan, ya ada satu dilematis. Bisa saja kami melaporkan saksi tersebut yang memberatkan klien kami, sehingga ini menjadikan satu novum dalam upaya hukum peninjauan kembali. Oleh karena itu, saya berbicara di sini sebagai pengacara Saka. Artinya, saya tidak menyudutkan kepolisian lagi karena klien kami udah bebas, udah menjalani dan tidak ada masalah gitu. Justru polemik yang terjadi adalah sangat menguntungkan klien kami gitu. Tanpa perlu harus menjelekkan pihak kepolisian, tapi masyarakat akan menilai bahwa ada kejanggalan dalam putusan ini gitu. Baik. Itu aja. Saya ke Mas Teguh. Mas Teguh, kalau Mas Teguh melihatnya kejanggalan-kejanggalan atau celah-celah yang di dalam kasus ini apa saja yang sejak awal bisa kita teliti dan kita amati? Kita pengamat kan cuma mendengar ya dari tampilan-tampilan media. Oleh karena itu sebetulnya kerja polisi itu di dalam penyidikan mengedepankan yang namanya prinsip profesionalisme dan juga berkeadilan ya. Profesionalisme artinya ketika menyidik 2016 tersebut, dia harus taat pada prosedur. Apakah mereka sudah taat prosedur 2016? Tidak, kalau dari cerita ini ya, ditemukannya mayat ya. Kemudian apakah dilakukan olah TKP? Apa langsung dikubur ya? Kalau tidak dilakukan oleh TKP saja sudah terlihat bahwa proses pencarian kebenaran atau di dalam peristiwa pidana ini satu cek sudah kelihatan tidak olah TKP. Karena olah TKP itu penting untuk menemukan apapun benda ya, kemudian bentuk perlukaan pada saat itu ya, kemudian posisi apakah memang laka lantas atau dibunuh ya. Dan yang paling penting apakah bisa naik ke penyidikan atau tidak, ataukah dilibatkan itu satu. Jadi soal profesionalisme ya, soal profesionalisme dia harus taat prosedur dan juga harus taat kode etik. Tidak boleh melakukan pendekatan kekerasan di dalam satu artinya dari menurut Mas Teguh tidak taat kode etik, tidak taat prosedur. Ya, menurut saya lihat itu unprofessional conduct. Tapi problemnya, ini problem bukan hanya polisi ya. Dalam satu sistem peradilan pidana, ketika hasil kerja polisi confirm dengan kemudian kejaksaan P21 dan pengadilan juga memutuskan, ini jadi problem sulit pencarian keadilan nih. Karena prosedurnya kembali kepada sistem peradilan pidana PK atau apa. Oleh karena itu ya, dengan terbukanya kasus ini, kita kan ada melihat beberapa contoh kasus yang potensi disebut peradilan sesat ya. Ada kasus seorang pembunuh yang ditangkapnya di Depok, yang disinyalir sebagai homo. Ternyata dia pernah melakukan pembunuhan di Jawa Timur dan sudah ada yang dihukum, yaitu Rian. Ya, yang di Jombang ya? Di Jombang ya. Ternyata yang dihukum itu melalui satu proses peradilan pidana sah, tapi muncul nih ya. Nah itu satu. Kalau cerita lama kan Sengkon Karta. Cerita kemudian itu adalah yang kemudian berhasil mengungkap itu kasusnya kematian Udin ya, di mana tersangka bisa bebas ya dari awal. Oleh karena itu di dalam kasus terkait Peggy, profesionalisme dan prinsip berkeadilan harus dikedepankan. Saya gitu ke Mas Tori. Mas Tori, apakah ruwetnya kasus ini juga bermula atau berawal dari ikut sertanya ayah dari almarhum Eki Aibtu Rudiana ketika itu yang sebenarnya sebagai kandidat narkoba tapi dia ikut menyelidiki kasus kematian anaknya. Apakah bermula dari situ? Ya. Ayahnya Eki itu kan di Satuan Res Narkoba. Ya. Ini peristiwa pidana umum yang harusnya itu reskrim. Saya maklumi kalau sebagai seorang ayah kemudian anaknya itu mengalami katakanlah korban pembunuhan, kemudian katakanlah emosi, tapi seharusnya ya, dia sebagai seorang polisi itu tidak boleh tidak mengerti hukum. Masyarakat melihatnya yang namanya polisi mengerti hukum. Kalaupun mengamankan ya, sebagai seorang orang tua yang juga anggota polisi, tapi tetap harus profesional, diserahkan kepada penyidik reskrim. Ya. Nah informasinya itu kan diintrogasi sendiri kan, kemudian sampailah muncul menurut pengacaranya Hadi Saputra dan kawan-kawan itu, Pak Jogi itu, ya kemudian Ibu Titin, bahkan sudah langsung dicari, DPO-nya juga sudah ditentukan padahal belum dibuatkan laporan polisi. Nah
Artinya dari pertama saja ini ya, ini sudah melanggar prosedur, ya, tidak sesuai prosedur seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Nah, kembali apa hubungannya dengan Peggy? Saya sebagai penasihat hukumnya Peggy, akhirnya dampaknya ini ke Peggy. Nah, saya tidak tahu itu bagaimana penyidik kok bisa menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan. Keluarga Vina meminta agar Aibtu Rudiana diperiksa. Apakah dari Peggy juga meminta hal yang sama? Oh, harus. Harus itu. Yang harus bertanggung jawab kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. Satu, Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon yang saat itu berdinas tahun 2016 pada saat kejadian Agustus 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu harus bertanggung jawab. Termasuk Pak Rudi ini harus diperiksa, ya, nanti digelar perkara khusus agar menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu. Termasuk keterangan dari Aib dan Dede yang menjadi awal dari iwal tersangka-tersangka yang ada ditetapkan sebagai terpidana, seperti itu. Iya, karena dalam kesaksiannya Aib itu memberikan informasi kepada Rudiana apabila orang-orang yang dicurigai gerombolan motor itu nongkrong, kabari saya. Aib ini kan bercerita setelah ada nongkrong, kemudian dikabari, nggak lama kemudian diangkut kan. Itu berarti Aib juga ya, harus diperiksa juga nanti. Makanya saya mengajukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri, itu kan terbuka. Jadi gelar perkara khusus itu mekanisme apabila ya, kasus itu menjadi perhatian masyarakat, itu harus dilakukan gelar perkara khusus. Bukan lagi gelar perkara biasa. Oke. Saya interupsi. Saya tidak setuju kalau Rudi ini walaupun dia dianggap salah menyidik, disudutkan atau disalahkan. Karena? Biar bagaimanapun, Rudiana ini adalah anaknya betul-betul meninggal gara-gara persoalan ini gitu. Tapi tinggal Kepolisian Republik Indonesia meluruskan kembali gitu. Kalau perlu disadarkan kembali bahwa teknis penanganan perkara ini tidak seperti ini. Untuk mencari pembuktian tidak seperti ini. Dibuka lagi, nggak ada masalah. Karena masih ada upaya peninjauan kembali. Dan pada saat Peggy, jangan juga berdasarkan pernyataan lalu, karena kemarin saya mendampingi si Saka gitu, polisinya masih saya anggap kaku gitu. Jadi dia masih menganggap bahwa ini masalah seperti biasa-biasa saja. Jadi bukan masalah yang harus diperhatikan sehingga seperti polisi menganulir tersangka Richard dulu, kemudian dikembalikan bahwa ternyata kejadian yang pembunuhan perkara Sambo itu kan bisa dirubah. Harusnya ini bisa, karena ini menyangkut kemanusiaan, karena masih ada 7 orang yang dihukum seumur hidup. Kasihan mereka kalau mereka menerima hukuman tanpa kesalahannya. Ya, tapi yang dihukum harus benar-benar orang yang bersalah, pelakunya. Ya, kita sepakat di situ. Ya. Pak Bedi, dari Kompolnas menemukan adanya pihak-pihak yang sengaja merintangi penyidikan dan penelitikan kasus ini. Kita akan bahas itu, Pak, usai pariwara. Tahan dulu Pak Beni. Dan pemirsa, interupsi akan segera kembali sesaat lagi.